Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kembali lagi bersama saya Yogi Arida di channel MTA di program acara Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa MTA setelah sebelum khutbah huzur biasanya ini nanti ditampilkan. Baik, untuk hari ini seperti biasa saya akan ditemani oleh siapa lagi kalau bukan Bapak Maulana Bilal. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Pak? Ini saya bawa tisu ya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Pak. Tadinya saya mau duduk sebelum disuruh juga. Oh, saya mah. Diminum dulu boleh? Enggak? Nanti, Oh, kan belum nanti. haus. Oke, baik. Ini, tapi saya pegang-pegang ini nih, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa Pak. ya, saya begini ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan Oke, Bapak sebenarnya kali mau sulap gitu. Oh, nanti api gitu ya? Terus, ya, Gitu Pak, ya. oke. Pak, kita udah kemarin sempet break beberapa minggu lah ya. Kita baru ketemu lagi. Alhamdulillah. Tapi Yang penting sehat, yang penting Bapak sehat. kelihatan agak segeran sekarang ya. Mungkin karena background. Sih. Tampak, enggak maksudnya kayak putihan gitu. Make up. Lampu sih. Oh iya, Bukan. lampu ya? Iya. Baik Pak, untuk tema kali ini nih ya. Oh tapi sebelumnya saya mau bahas ini nih Pak. Saya sempat melihat ada beberapa program kita yang ditampilkan di YouTube nih. Oke. Alhamdulillah ya yang nonton luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah, ya. Ini pasti berkat saya sih. Ya. Berkat kita berdua. Iya. Baik. Boleh. Baik Pak. Kayak biasa, saya sebenarnya gimmick ini belum nemu sih, tapi ya mau gimana lagi, disuruh ya makro. Iya. Suruh ganti background. Setahu saya ada gimmicknya. Gimana? Suruh tebak-tebakan kita. Pak, saya belum ini Pak. Oh. Aja. Baru soalnya. Ayo, coba. Disuruh ganti aja dah, langsung kita ganti aja apa, Pak. coba. Wih, panas nih. Pas dengan tema kita Pak. Temanya sekarang yang mau kita bahas sama nih, panas kayak gini. Apa itu? Nah, temanya nih, apa ini ya? Ini tolongan hata. Nah, temanya ini iman kepada akhir atau kiamat. Nah, Ya akhir. kan kalau kita suka berimajinasi di hari kiamatku, Iya. ya kurang lebih nanti akan seperti ini. Harus berimajinasi. Terbayang panasnya. Betul. Sedikit Pak, bukan nanti jawab sedikit, bukan ya. Maksudnya penjelasan sedikit tentang iman kepada hari akhir atau kiamat ini gimana? Iya. Begini Kang Yogi dan juga teman-teman semua nih, kalau kita ngomongin tentang hari akhir ya, yang yaumil akhir itu sebetulnya dari sisi teologi Islam dan juga manfaat berkenaan dengan beriman kepada hari akhir ini manfaatnya besar banget, terutama berkaitan dengan membentuk amal soleh. Iya. Ya. Kenapa di dalam Islam itu diajarkan tentang beriman kepada hari akhir? Itu karena ini berkaitan juga dengan amal soleh manusia. Ini orang yang percaya kepada hari akhir itu insya Allah Ta'ala ya, dia akan terdorong untuk beramal soleh. Terdorong untuk beramal soleh karena apa? Karena tadi yang namanya yaumil akhir itu pasca hari itu misalkan di sana ada hari penghisaban. Ketika bicara hari penghisaban di sana ada pertanggungjawaban amal perbuatan. Nah, oleh karena itulah Islam ya memberikan penekanan berkenaan dengan hal ini. Dan karena berkaitan dengan amal soleh atau mendorong seseorang untuk beramal soleh itu, Allah Ta'ala sampai berfirman ya berkenaan dengan hal ini, di mana ciri orang soleh itu kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Allah Ta'ala memberikan firman-Nya dengan sangat luar biasa. Di sana dikatakan wa ulaika minas solihin, dan mereka itulah dari antara orang-orang yang soleh.
Jadi secara definisi kalau kita mau disebut sebagai orang yang soleh, Ya. itu harus beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Hari akhir. Ketika beriman kepada Allah dan hari akhir, manusia terdorong untuk beramal soleh. Ya, tadi dikatakan ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Tapi apakah saya mau tanya sedikit, tapi Hmm. apakah orang-orang misalnya yang atau manusia yang masih hidup di hari akhir itu atau hari kiamat itu bisa digolongkan orang-orang yang maksudnya soleh dan atau beriman gitu Pak? Ketika dia meyakini hal itu, Iya. otomatis dia tergolong ke dalam orang yang beriman. Hmm. Setelah dia mengimani, kemudian terdorong untuk beramal baik, ya melakukan kebaikan-kebaikan, karena setelah dia meyakini atau beriman dengan hari akhir itu, dia yakin dengan hari penghisaban, dia yakin dengan adanya pembalasan, ya, maka ya dia akan ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan tergolong ke dalam orang yang soleh tadi, yang beramal soleh tadi. Jadi besar banget manfaatnya kita memiliki keyakinan kepada yaumil akhir itu. Ya kalau kita dulu nih misalkan ya kayak anak-anak ya, saya nggak tahu waktu Kang Yogi masih anak-anak. Waktu saya masih anak-anak ngelihat komik tentang kiamat itu, takut banget. Betul. Tapi habis itu kami rajin sholat. Nah itu kan satu kondisi zaman kami kecil gitu ya, merasakan seperti itu gitu. Mungkin anak-anak sekarang juga sama tuh. Karena anak-anak sekarang juga sama tuh. Setelah nonton misalkan gitu ya, tentang apa gempa bumi, tentang apa gitu kan. Orang langsung kebayang, ngeri banget ya kondisi seperti itu gitu. Akhirnya dia terdorong untuk berbuat baik. Nah itulah salah satu manfaat dari beriman kepada hari akhir itu. Baik. Berarti memang salah satu ciri orang yang soleh dan solehah gitu ya untuk perempuan ya salah satunya mengimani hari akhir Betul, itu dan betul. percaya akan adanya hari kiamat. Betul. Gitu ya. Yang Baik, akan baik. mendorong dia untuk beramal soleh. Siap. Nah Pak, takut ininya kebakaran, ya kita mau ganti ke rakyat penasaran dulu. Rakyat penasaran, silakan, Karena ini silakan, udah panas silakan. banget juga nih kasihan ya. Iya. Kita sekarang masuk ke rakyat penasaran nih. boleh. Seperti apa pertanyaan dari netizen di luar sana? Mudah-mudahan sejuk ya backgroundnya. Bukan mudah-mudahan sejuk. Tebakan lagi dari Bekasi atau dari mana? Kayaknya Bekasi lagi. Bekasi lagi. Saya jagokan Bekasi. Coba. Saya jagokan Bekasi. Coba silakan. Tiga, dua, satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelvin. Saya tinggal di Bekasi. Di sini saya mau bertanya, apakah Ahmadiyah mengimani hari akhir? Dan menurut Ahmadiyah sendiri, hari akhir itu seperti apa? Atau hari kiamat itu seperti apa? Bab, mau langsung jawab atau mau komentar dikit? Ya tadi, saya yang menang. Dari Bekasi ya? Karena tadi dari Bekasi. Kalau saya mau komentarnya 3, 2, 1. Iya. Baik, gimana Pak Pertanyaan tanggapan? dari Bekasi bagus tuh. Apakah Ahmadi meyakini tentang hari akhir? Ya kita sudah jelas ya. Tadi kita sebagai seorang Muslim, kita meyakini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita mendalami apa manfaatnya dengan mengimani hari akhir itu. Nah, kan kita ya tadi sudah jelaskan ya di awalnya sebagai prolog ya. Itu adalah salah satu hal yang sangat penting ya. Selain memang sebagai pondasi keimanan kita, juga yang akan mendorong kita untuk beramal soleh. Nah, terus kalau ditanya berkenaan dengan tafsirnya atau penjelasannya, ya memiliki pemahaman seperti apa sih Ahmadiyah, pemahamannya seperti apa sih berkenaan dengan hari akhir ini? Ya, memang di dalam Al-Quran ada banyak istilah. Ya, di dalam Al-Quran ada banyak istilah untuk penggunaan yaumil akhir ini. Ada menggunakan istilah as-sa'ah, ya. Ada juga yang menjelaskan tentang qiyamah, ada ya. Nah, berkaitan dengan as-sa'ah ini di dalam Al-Quran ataupun di hadis kita dapati ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu kapannya as-sa'ah itu akan datang. Akan tetapi kondisi-kondisi, tanda-tandanya, ciri-cirinya, apa yang akan terjadi sebelumnya berkaitan dengan as-sa'ah itu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW sudah memberitahukan ya, ciri-cirinya dan segala macamnya. Nah, selain itu ada juga penggunaan kata qiyamah. Nah, salah satu yang menarik berkenaan dengan qiyamah ini ya di dalam surat An-Nisa kalau saya tidak salah, kata qiyamah itu digunakan berkaitan dengan kedatangan Isa di akhir zaman. Ya, berkenaan dengan kedatangan Isa di akhir zaman. Maka
konteksnya atau tafsir atau penjelasan dari kata kiamah ketika dihubungkan dengan datangnya seorang utusan Tuhan, maka di sana bisa berarti juga kiamah itu artinya kebangkitan secara spiritual. Bukan kehancuran secara total alam semesta ini. Ketika as-saah dalam konteks kehancuran total alam semesta ini, ya itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Tetapi ketika berbicara tentang kiamah yang dihubungkan dengan kedatangan seorang utusan Tuhan, maka arti di sana adalah kebangkitan secara spiritual, secara rohani. Yang tadinya manusia itu terpuruk, dan kan kita tahu kan ciri-ciri atau tanda-tanda dari akan datangnya as-saah itu kan kemunduran secara akhlak, kemunduran secara rohani. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau memberitahukan kan tentang tanda, istilahnya kalau kita sebut tanda akhir zaman ya, sebelum terjadinya as-saah itu kan begitu mengerikan gitu. Kemunduran Islamnya seperti apa, bagaimana perlakuan umat terhadap Al-Quran gitu kan, bagaimana kondisi rumah ibadah, itu oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan sedemikian rupa. Bahkan termasuk kondisi para ulamanya sendiri dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu dalam kondisi yang sangat terpuruk itulah Allah Ta'ala mengabarkan kedatangan utusannya di akhir zaman ini. Nah, maka konteks kata kiamah dalam hal itu berarti kebangkitan manusia secara rohani atau secara spiritual, karena diutusnya seorang utusan Tuhan. As-saah itu tadi apa? Hari kiamat. As-saah itu ya, as-saah itu artinya kalau secara ini artinya waktu. Waktu. Ya. Tapi kalau secara umum diartikan dengan hari kiamat yang dalam arti kehancuran bumi secara total. Secara umum orang memahaminya begitu. Oke, baik. Pak, tapi ya ngomong-ngomong soal kiamat nih, sebelum saya ke amplop bertanya, ini mungkin random aja, mungkin saya juga kalaupun dijawab boleh, nggak dijawab juga next aja gitu ya? Kita jawab. Ini pertanyaan yang standar sih bukan standar, maksudnya random lah dari saya. Kalau harus adanya hari kiamat atau hari akhir, lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan manusia? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu namun pada akhirnya akan dihancurkan gitu. Nah, itu pertanyaan saya sebenarnya. Ketika berbicara tentang sifat makhluk, sesuatu yang diciptakan, memang tidak ada yang abadi. Betul sekali. Cuma itu aja jawabannya? Tepat. Oh gitu ya? Oh, udah langsung ke sini sih. Oh, langsung ke situ. Benar, karena tak ada yang abadi ya. Oh, betul. Nanti kita next panjang. Jadi cuma gitu aja? Iya, itu aja. Saya butuh itu doang. Oke, siap. Baik, kita masuk ke amplop bertanya ya Pak ya. Oke. Boleh. Nah, jadi, yang tadi juga nih sebenarnya Pak. Oh, ada. Oke, baik. Siap. Tangannya dingin banget. Baik nih. Pak, nah ini di amplop bertanya, saya akan bacakan ya dulu seperti biasa. Yang pertama, tuduhan. Mengubah penafsiran tentang surga dan neraka. Wah, menarik nih. Deskripsi Ahmadiyah dituduh memiliki penafsiran yang berbeda tentang surga dan neraka. Contoh, tuduhan ini mungkin mencakup klaim bahwa Ahmadiyah memiliki konsep yang berbeda tentang siapa yang akan masuk surga atau neraka dan bagaimana kehidupan setelah kematian. Itu aja dulu. Yang pertama berkenaan dengan surga dan neraka. Ya. Kita meyakini ya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan ya bahwa memang kehidupan di dunia ini ya secara rohani manusia itu bisa merasakan kondisi surgawi. Ya, kondisi surgawi. Dan juga manusia juga bisa merasakan kondisi ya jahanami. Ya, misalkan ini contoh yang paling sering dan paling sering kita ulang gitu ya, kita dengar ya. Misalkan gini, di mana ketika Ramadan. Ketika Ramadan. Di mana Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan Ramadan? Dibukanya pintu-pintu surga. Kalau ngomongin surga yang ada di akhirat, apa hubungannya surga di akhirat dengan Ramadan di dunia ini kan? Tidak ada hubungannya. Tetapi tentu maksud di sana adalah kehidupan surgawi di dunia ini. Nah, kehidupan surgawi di dunia ini tuh apa sih? Ya. Kehidupan surgawi di dunia ini adalah saat di mana manusia itu
berorientasi, berkeinginan, memiliki cita-cita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itulah kehidupan surgawi di dunia ini. Ya. Nah, itu yang kita diajarkan oleh di dalam Islam ini, itu kehidupan surgawi di dunia ini. Yang kedua, begitu juga dengan neraka. Neraka adalah satu kondisi di mana manusia itu menjauh dari Allah Ta'ala. Ya. Itu adalah kehidupan neraka. Ya, ini satu pemahaman yang sangat mudah untuk kita pahami berkenaan dengan kehidupan surga di dunia ini dan neraka di dunia ini. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dengan sebuah bahasa yang lain ya tentang kehidupan akhirat memberikan gambaran ketika hidup di dunia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma." Barang siapa di dunia ini dia buta, maka di akhirat pun dia akan buta. Coba adil nggak? Kalau ini kondisinya misalkan fisik. Kalau orang yang ya kita anggap dia misalkan tunanetra di dunia ini, di akhirat dia tunanetra juga secara fisik. Maka kasihan sekali gitu kan. Kalau secara fisik yang dijadikan tolak ukur, tentu maksud barang siapa buta di dunia ini, di akhirat pun dia akan buta, tentunya bukan buta fisik, tapi buta rohani. Tidak memiliki keinginan untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi ketika di dunia ini manusia menjauh dari Allah Ta'ala, itulah kehidupan neraka di dunia ini. Maka sebagai balasan yang setimpal, di akhirat dia juga akan merasakan neraka yang sebenarnya. Gitu. Jadi definisinya sangat jelas. Kalau kehidupannya setelah kematian tapi bagaimana? Ya demikian juga. Ya kehidupan setelah kematian demikian juga. Gambarannya adalah di dunia ini. Ya gambarannya di dunia ini. Contoh misalkan gini. Di dalam tafsir kita, di dalam Al-Quran, dijelaskan berkenaan dengan panas. Neraka itu digambarkan dengan sesuatu yang panas. Yang pertama, digambarkan dengan sesuatu yang panas. Yang hamim, ya dikatakan. Sesuatu yang panas. Nah, sebetulnya kenapa neraka itu digambarkan dengan sesuatu yang panas? Tapi percaya nggak? Di dalam Al-Quran juga menyebutkan loh, satu kondisi neraka yang dingin. Ya, saya pernah baca. Jadi, di satu sisi neraka itu hukumannya ada yang bersifat sangat panas dan di satu sisi neraka juga hukumannya ada yang bersifat dingin. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang harus dipahami secara apa ya bahasanya ya. Secara fisik bukan berarti ada neraka yang panas, ada neraka yang dingin, kita mau pilih gitu. Tentu ini merupakan gambaran dari amal perbuatan manusia ketika di dunia ini. Nah, di dalam tafsir kita dijelaskan kenapa merupakan balasan dari perbuatan apa kok bentuknya itu adalah hamim. Tentu dalam hal ini adalah gambaran dari manusia ya yang betul-betul panas mengikuti menuruti hawa nafsunya untuk melakukan keburukan-keburukan. Panasnya manusia menuruti hawa nafsunya ya untuk meninggalkan sholat, tidak baca Quran, terjerumus dalam maksiat misalkan begitu ya. Maka di akhirat nanti dia akan menjelma dalam satu bentuk hukuman yang bentuknya hamim. Panas. Nah, lalu bagaimana dengan yang gosak di dalam Al-Quran dijelaskan? Yang dingin. Itu juga merupakan perwujudan dari amal perbuatan manusia di dunia ini. Kenapa kok disebutnya hukuman yang dingin? Nah ini teman-teman generasi muda harus paham. Jadi di dalam tafsir kita itu dijelaskan bahwa ini merupakan balasan bagi orang-orang yang cuek. Lu dingin banget sih, lu gak peduli sih. Tidak peduli terhadap apa? Tidak peduli terhadap seruan Allah Ta'ala. Tidak peduli terhadap dakwah para nabi. Maka orang yang cuek, yang dingin, yang tidak peduli dengan panggilan Allah Ta'ala, dengan dakwah para nabi, itu mereka di akhirat nanti akan mendapatkan hukuman yang tadi itu. Nerakanya adalah gosak. Ya. Jadi sekali lagi ini gambaran. Neraka itu kan gambaran yang setimpal dari amal perbuatan kita di dunia kan. Ya jadi hati-hati nih bagi generasi muda ya, tolong harus sedikit aware. Ya, harus sedikit peduli, ada kepedulian dengan seruan Allah Ta'ala, dengan dakwah para nabi ya. Itu harus ada kepedulian karena kalau tidak ya tadi buahnya itu. Di dalam tafsir kita dijelaskan dengan sangat rinci. Kenapa? Atau kenapa seseorang bisa mendapatkan hukuman yang hamim di akhirat nanti? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan hukuman gosak, itu kan? Nah gitu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Ini ada yang terakhir.
tuduhannya mengubah penafsiran tentang kebangkitan di hari akhir. Jadi Ahmadiyah ini dituduh memiliki penafsiran yang berbeda tentang kebangkitan manusia di hari kiamat. Saya juga belum pernah dengar sih sebenarnya perbedaannya. Contohnya tuduhan ini menyatakan bahwa Ahmadiyah memandang kebangkitan di hari akhir sebagai kebangkitan spiritual. Oh, yang tadi Bapak Ya, jelaskan. akan saya ulangi. kalau Bukan secara fisik dan bahwa manusia tidak akan dibangkitkan dalam bentuk jasad sebagaimana diyakini mayoritas muslim. Betul. Memang yang saya tahu juga kayak di komik-komik dulu kan ada ya komik-komik neraka ya kalau di zaman saya gitu. Ya. Jadi dia tuh dibangkitkan lagi gitu kan, jasadnya yang sudah meninggal gitu, lalu dikumpulkan gitu kan, ya, terus dan semacamnya dan lain-lain lah. Sederhananya begini Kang Yogi nih, buat teman-teman ya generasi muda nih, sederhananya begini. Kedatangan seorang utusan Tuhan yang dijanjikan, baik di zaman dulu deh, kita ngomongin di zaman dulu aja dulu ya, biar gampang mencoba memahaminya. Coba lihat. Setiap datangnya utusan Allah Ta'ala pasti diiringi dengan kebangkitan rohani. Ya, kita katakan mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Lihat, itu selalu beriringan dengan kedatangan seorang utusan Tuhan, itu selalu diiringi dengan kebangkitan secara rohani. Nah, begitu juga datangnya yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau tentang kedatangan Imam Mahdi, kedatangan Isa di akhir zaman, itu tentu sama akan memunculkan sebuah kebangkitan rohani. Maka kata kiamat, ya ketika konteksnya adalah datangnya seorang utusan Tuhan, maka itu adalah kebangkitan secara rohani. Ya. Dan itu kan Nabi Muhammad SAW sendiri yang bersabda akan datang Imam Mahdi, akan datang Isa di akhir zaman. Bahkan ini istilahnya pemahamannya ya, pemahaman umum ya, ini Ahmadi tidak memiliki keyakinan seperti ini ya. Hadat Masih Maud, Hadat Mirza Ghulam Ahmad beliau menjelaskan dengan sangat detail, dengan sangat jelas bahwa saudara-saudara kita muslim di luar meyakini bahwa ketika Imam Mahdi datang, Isa datang, itu dia menyeru orang masuk ke dalam Islam. Kalau tidak mau menerima hukuman yang sangat berat. Lah, kalau kita sepintas saja melihat pemahaman seperti itu, artinya apa coba? Artinya dalam pemahaman itu saja itu menandakan bahwa proses itu dilakukan supaya muncul atau hadirnya kebangkitan. Keunggulan Islam gitu, kemenangan Islam. Walaupun kita tahu tentu kebangkitan Islam tidak boleh dengan paksaan kan. Kalau dengan paksaan itu kan melanggar firman Allah Ta'ala kan, la ikraha fiddin. Tidak mungkin seorang utusan Tuhan misalkan Imam Mahdi datang, kamu beriman atau menerima hukuman. Kan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Tidak mungkin seorang utusan Tuhan datang menyalahi firman Tuhannya. Berarti yang dimaksud tadi bukan yang seperti yang kita bukan yang yakini, seperti yang kita tahu berarti ya. Ya. Bukan yang masyarakat umum harus memahami secara lebih luas sedikit deh gitu ya. Paling tidak coba bandingkan, coba pahami, renungkan. Ini bertentangan nggak pemahaman seperti itu dengan firman Allah Ta'ala? Ya. Ini kan keyakinan yang sudah umum Kang Yogi. Imam Mahdi datang ya dengan menyeru orang masuk ke dalam Islam. Kalau tidak, hukuman keras. Ya kalau saya boleh nyebutin misalkan kalau di luar itu bunuh gitu. Mau beriman atau mau dibunuh? Kan tidak mungkin ada dakwah seorang nabi yang begitu, tidak mungkin. Itu pasti sangat menyalahi gitulah. Ini yang oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud luruskan. Pemahaman ini yang diluruskan. Nah itu yang mungkin dikatakan apa istilahnya berbeda ya dengan saudara-saudara muslim yang lain. Justru memang untuk diluruskan. Karena tidak mungkin, sekali lagi saya ulangi, tidak mungkin seorang utusan Tuhan datang ke dunia ini menyalahi firman dari Allah Ta'ala sendiri. Tidak mungkin Imam Mahdi datang ya menyuruh orang pilih beriman atau dibunuh gitu. Kalau itu namanya kan pemaksaan. Ya salah satunya sebenarnya perbedaannya tadi Pak, kalau mayoritas muslim itu meyakini ya tadi dibangkitkan dalam bentuk jasad di hari kiamat tadi. Nah ini juga yang menjadi sesuatu yang diluruskan oleh Hadrat Imam Mahdi ya. Yang pertama seperti ini, coba fisik kita saat ini, fisik kita sekarang, jangan dulu ngomongin di dalam tanah deh. Kita yang hidup di dunia ini saja, kita tuh sudah mengalami perubahan luar biasa. Terjadi kecelakaan atau kita mengalami kecelakaan, kulit kita sudah langsung bagaimana jadinya kan, tulang kita segala macam. Sedangkan di akhirat nanti, ya Allah Ta'ala kan menjelaskan
Bagaimana coba kondisinya? Iya. Di dalam neraka dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Bayangkan dihukum sedemikian rupa tapi tidak hidup dan tidak mati. Maka tentu di sini apa coba? Diberikan apa istilahnya? Jasa atau tubuh lain Iya. yang siap dengan satu jenis nikmat yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Misalkan gini, kan kita tahu di dalam sabda Nabi SAW menjelaskan di akhirat itu manusia akan tetap muda kan? Iya. Artinya apa? Tidak mungkin fisik kita yang sekarang, karena Iya. fisik kita berevolusi sampai jadi tua kan, gitu kan. Sedangkan di sana tidak. Yang kedua, dia akan la yamutu fiha wa la yahya dalam kehidupan neraka. Maka tentu jasad seperti apa yang bisa untuk jenis hukuman seperti itu gitu. Ya tentu bukan jasad seperti ini. Kalau yang ketiga, tahan. Kita sambung lagi nanti biar pemirsa MTA juga penasaran. Oke, Kita kan insyaallah. banyak nih episodenya nih Pak, Insyaallah, gitu kan. insyaallah. Kita cukup dulu sampai di sini nih. Boleh. Biar nanti dari tema yang kita bahas ini nanti juga dicerna dulu oleh pemirsa MTA. Nanti kalau ada yang mau tanya seperti biasa bisa nanya di komen-komen kita. Bapak juga udah lihat kan komen-komen kita sebenarnya banyak yang nanya. Iya, nih, tinggal dibalas-balasin aja sebenarnya. Iya. Baik, sebelum saya tutup nih Pak, saya penasaran sebenarnya. Ini pohon kuat sekali deh. Tadi dibakar nggak kebakar-kebakar Pak? Kalau gitu tunggu episode berikutnya. Iya, tunggu episode. Masih kebakar apa enggak gitu Iya, maksudnya? betul. Oke, Iya. baik. Baik, terima kasih Pak Bilal sudah menemani saya lagi di sini. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tema tadi beriman kepada hari akhir dan kiamat. Mudah-mudahan tema yang kita bahas bisa sampai juga ya ke pemirsa MTA ilmunya. Nanti juga kalau ada yang ingin tanyakan boleh komentar di YouTube kita. Kalau kita sudah upload nanti jangan lupa juga nonton khutbah huzur. Nah, setiap hari Jumat. Nah, itu sangat penting sekali Pak buat kita, apalagi Siraman yang rohani. Ahmadi. Ya, siraman rohani. Dan jangan lupa juga pastinya nonton program kita Ya, yang sudah banyak viewernya ini ya. Baik pemirsa MTA, itu saja dari kita yang ada di sini. Pak Bilal dan saya serta kru undur diri di program Ahmadiyah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Islam, Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat.